Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus. Pemirsa Net TV yang berbahagia, jadi orang yang sholat itu bila melalaikan sholatnya juga bisa disebut orang yang mendustakan agama. Oleh karena itu kita mesti berhati-hati dengan sholat kita. Dalam hadis Bukhari Muslim, beberapa kriteria orang disebut sebagai beriman. Disebutkan bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan percaya kepada hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, man yu'minu billah wa bil akhirah fal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia memuliakan tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan percaya kepada hari akhir, hendaklah ia berkata baik. Selain itu, kalau tidak bisa berkata baik, sebaiknya diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya menyambungkan silaturahmi. Dalam hadis ini jelas bahwa orang yang mukmin itu harus punya peran sosial, harus perilakunya terwujud dalam realitas sosial. Dia harus, dan itu bisa dilihat ketika hubungan dengan tetangganya dan bagaimana dia memuliakan tamunya dan bagaimana ia melakukan silaturahmi dengan orang lain dan kemudian perkataannya tidak menyakiti orang lain. Lisan, perkataan yang baik itu bisa menjadi sedekah bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, ulama kita menyampaikan bahwa kita harus berhati-hati pada lisan kita. Orang mengatakan bahwa ketika kita dilukai dengan pedang, maka lukanya itu hanya temporal. Bisa sembuh dan kemudian bekasnya tidak lagi nampak. Akan tetapi luka yang ditimbulkan oleh lidah, oleh perkataan, oleh lisan, itu bisa dibawa sampai mati hingga akhirat bila kemudian tidak mendapat pengampunan dari orang yang tersakiti. Maka benarlah kemudian ketika hadis menyebutkan bahwa salah satu ciri orang beriman itu adalah orang yang menjaga lisannya. Demikian pula orang beriman harus menjaga hubungan baik dengan tetangganya. Disebutkan beberapa hadis yang lain oleh para ulama kita bahwa saudara kita yang terdekat adalah tetangga kita. Dan sebetulnya dalam konsep modern disebutkan bahwa yang dikatakan saudara sejati bukanlah saudara dengan sedarah, melainkan saudara yang bisa mengerti dan bisa memahami dan memenuhi apa yang kita cita-citakan. Dan hubungan keluarga yang paling dekat, yang paling cepat bisa memberikan respon terhadap semua persoalan-persoalan yang kita hadapi adalah tetangga kita. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan hubungan baik dengan tetangga. Dalam hadis disebutkan bahwa ada orang yang, dalam riwayat dikatakan bahwa ada orang yang sholat malamnya tidak pernah putus-putus.
Akan tetapi hubungan dengan keluarganya tidak baik, maka Nabi mengatakan dia penghuni neraka. Begitu pentingnya kita menjaga hubungan silaturahmi, hubungan dengan tetangga. Walaupun tiap malam kita melakukan sholat, tetapi hubungan baik kita dengan tetangga kurang harmonis, maka kita dikategorikan sebagai penghuni neraka. Oleh karena itu, ada hadis lain menyebutkan bahwa dalam hadis qudsi disebutkan Allah mengatakan, aku hanya menerima sholat hambaku yang datang beribadah kepadaku dengan merendahkan diri kepadaku dan tidak sombong kepada makhlukku. Pemirsa, hadis tersebut akan kita lanjutkan setelah berikut ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim.